Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, sudah melihat video intro tadi ya? Ya, kalau sudah, tentang apa? Betul sekali, tentang pembukaan SEA Games tahun 2018 yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Palembang. Nah, sebelum tahun 2018 ini ya teman-teman, Indonesia telah mempersiapkan sedemikian rupa baik secara fisik maupun materi untuk mempersiapkan menyambut SEA Games tahun 2018 ini. Nah, SEA Games ini diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Oke, jadi teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari mengenai interaksi antar negara ASEAN. Kita simak bersama ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan juga penghambat interaksi negara ASEAN, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kira-kira mengapa negara-negara di ASEAN itu melakukan kerjasama gitu ya? Kira-kira kenapa teman-teman? Nah ini ya, coba kita buka Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat yang terkenal ya, cuplikannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya apa? Dan tolong menolongnya lah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh ya siksaan Allah itu sangatlah berat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Nah di sini bahwasanya kita itu harus apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga takwa. Nah kerjasama ya, tolong menolong itu berarti kita artikan di sini banyak hal. Salah satunya adalah kerjasama. Nah mengapa? Jadi kerjasama itu kenapa? Karena ini ya, di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 itu sudah diterangkan bahwasanya memang kita itu diharuskan ya untuk tolong menolong gitu. Ya, mengenai kerjasama, teamwork gitu ya. Kerjasama itu apa? Coba, kita sering dengar ya kerjasama. Kita harus melakukan kerjasama ini supaya bagus hasil kelompoknya kita. Jadi apa kerjasama itu? Oke, kerjasama itu merupakan usaha bersama ya antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Harus punya tujuan yang sama. Kalau nggak punya tujuan yang sama, nggak bisa kerjasama gitu ya. Itu adalah kerjasama. Lantas faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yang pertama itu karena perbedaan dan kesamaan sumber daya alam. Nih ada beberapa negara ya teman-teman yang menghasilkan minyak bumi itu dia kemudian melakukan kerjasama. Kemudian Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan Indonesia juga bekerja sama membeli produk-produk Singapura untuk dijual di pasaran Indonesia itu ya. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kita merupakan kerjasama regional ya di kawasan Asia Tenggara itu sama-sama di kawasan Asia Tenggara, maka kita melakukan kerjasama dengan membentuk apa tadi? ASEAN. Lalu faktor pendorong yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi ini tentu ya akan menghasilkan kerjasama. Sini belum bisa mengolah, kalau di Indonesia ya belum bisa mengolah ini ya dengan teknologi yang begitu canggih, maka kita harus melakukan kerjasama ini dengan negara yang sekiranya bisa mengolah suatu barang dengan teknologi yang lebih canggih dan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi gitu.
Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan budaya. Tentu nih ketika ada persamaan dan juga perbedaan budaya, dia akan sama-sama bekerja sama untuk memperkenalkan budaya itu ya, memperkenalkan budaya itu, kemudian ya untuk kesejahteraan dari penduduk negara itu sendiri. Ternyata teman-teman, kerjasama itu juga ada faktor penghambatnya loh. Nah, apa saja? Faktor penghambatnya yang pertama itu adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini ketika suatu negara punya ideologi yang tertutup. Tertutup itu dia tidak bisa terbuka dengan negara lain, maka dia akan menutup kerjasama dengan negara lain. Tapi kebanyakan negara sekarang dia mempunyai ideologi itu yang terbuka dengan negara lain, jadi bisa untuk kerjasama dengan negara lain. Faktor yang kedua adalah konflik dan peperangan ya. Apabila di dalam suatu negara itu ada konflik gitu ya, maka dia akan mengganggu kestabilan negara dan akan menghambat kerjasama. Contohnya yang kemarin itu di Indonesia ya, ada teroris di Indonesia. Maka ketika ada teroris di Indonesia itu ada beberapa negara yang tidak jadi menanamkan tidak jadi menanamkan investasi di Indonesia karena kondisi negara itu tidak stabil, maka tidak akan menghasilkan keuntungan bagi negara lain. Faktor yang ketiga adalah kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini dia melindungi kebijakan proteksi ini dia melindungi barang dari negara sendiri gitu, supaya di barang buatan negaranya itu mempunyai daya beli yang tinggi. Yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan setiap negara nih. Kepentingan setiap negara itu kan berbeda-beda, maka kadang bisa menghambat kerjasama. Misalkan negara A dia punya kepentingan yang seperti ini, kemudian yang negara B itu punya kepentingan yang seperti itu, maka seperti ini dengan seperti itu tidak bisa klop. Karena apa? Kerjasama itu harus mempunyai satu tujuan yang sama. Lalu bentuk-bentuk kerjasama di negara anggota ASEAN itu apa saja sih? Ada beberapa bidang ya, yaitu sosial budaya, politik, pendidikan, dan juga ekonomi. Yang pertama kita bahas di bidang sosial budaya. Di sosial budaya teman-teman sudah familiar ya dengan istilah SEA Games gitu ya. Betul sekali, SEA Games itu merupakan olahraga ya. Perlombaan olahraga gitu, olimpiade olahraga gitu yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia pernah menjadi tuan rumah ya di tahun berapa? Di tahun 2018. Nah, SEA Games ini dia dilakukan 2 tahun sekali nih teman-teman. Nah, kalau 2018 harusnya 2020 itu kan dilaksanakan karena pandemi, maka diundur nih di tahun 2021 ini. Karena ya masih pandemi juga ya sekarang, cuman kan dia lebih stabil gitu ya, lebih masyarakat itu lebih biasa dengan adanya pandemi ini. Nah, di mana nanti di 2021 ini tempatnya itu di Hanoi. Hanoi itu mana? Nah, oke, cari tahu sendiri ya di Hanoi itu di mana. Kemarin sudah hafalan nih ibu kota negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada festival film nasional Festival Film dan Award 2019 yang digelar di Malaysia. Ini juga ada pertukaran, ini termasuk pertukaran budaya dan seni dalam bentuk film gitu ya. Kalau di ASEAN International Film Festival gitu ya, di sana ada pertukaran film antara negara-negara yang ada di anggota ASEAN, maksudnya. Kemudian ada pertukaran budaya juga nih. Jadi angklung itu ditampilkan di acara-acara yang mengundang banyak sekali anggota-anggota Asia Tenggara, ASEAN gitu. Selanjutnya ada ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Ini merupakan cara pemerintah cara ASEAN, cara anggota ASEAN ini untuk apa? Untuk meningkatkan pariwisata yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi mereka melakukan pertemuan, kemudian mempromosikan wisata-wisata yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini juga merupakan salah satu
contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Selanjutnya kita masuk di bidang politik. Nih ya, ada tentara, bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Kemudian nih mengenai konflik Laut Cina Selatan ini ya, biasanya walaupun sudah ketok palu itu ya, Laut Cina Selatan itu selalu terjadi perdebatan atau konflik gitu ya. Nah, penyelesaian kasus hukum sengketa Laut Cina Selatan ini merupakan juga kerjasama politik ya antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan Cina gitu. Cina berkonflik dengan negara-negara Vietnam gitu ya, perebutan wilayah mana? Laut Cina Selatan. Selanjutnya ada AHA Center. AHA itu adalah pembentukan penanggulangan bencana alam. Kerjasama di bidang pendidikan, yang pertama ada ACT. ACT itu apa? ACT itu adalah ASEAN Council of Teacher. Jadi dia adalah program dari guru-guru yang ada di kawasan Asia Tenggara itu mengadakan pertemuan, kemudian di sana sharing terkait pembelajaran yang ada di negaranya masing-masing. Kemudian ketika sudah belajar gitu ya, harapannya bisa diterapkan ya, bagus-bagus bisa diterapkan di negaranya sendiri. Yang kedua adalah scholarship gitu ya. Apa itu? Beasiswa ya. Jadi beasiswa untuk belajar di negara-negara Asia Tenggara atau di Jepang. Jadi kawasan ASEAN itu, anggota ASEAN itu dia bekerja sama dengan Jepang untuk melakukan ini ya, pendidikan gitu. Ada juga pertukaran pelajar nih, pertukaran pelajar Indonesia dengan negara Malaysia, itu bertukar pelajarnya gitu ya, pertukaran pelajar. Itu juga salah satu contoh dari kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya ada Olimpiade. Ada Olimpiade Pertamina yang diselenggarakan oleh Pertamina gitu ya, diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu. Selanjutnya di bidang ekonomi ada kerjasama yang bernama AFTA. AFTA, T itu adalah trade itu perdagangan. Nah, jadi AFTA ini dia berdagang ya, kerjasama di bidang perdagangan ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada juga ini nih ASEAN Economic Community atau yang dikenal dengan kata MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN? Bahwasanya Masyarakat Ekonomi ASEAN itu adalah ini pertukaran barang dan jasa gitu ya, penjualan barang dan jasa di negara-negara di kawasan ASEAN yang termasuk anggota ASEAN itu tidak ada batasan gitu ya. Jadi bisa keluar masuk barang yang di kawasan ini yang termasuk anggota ASEAN itu. Lalu bedanya dengan AFTA apa? AFTA juga perdagangan. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga perdagangan. Nah, bedanya kalau AFTA itu dia khusus perdagangannya hanya barang gitu ya. Kalau MEA ini dia lebih luas, lebih kompleks gitu ya. Bisa barang, bisa juga jasa. Jadi mungkin nanti suatu saat ada pengajar ya, ada guru yang dari Indonesia itu mengajar di Malaysia. Sekarang pun sudah ada gitu ya. Kemudian ada guru yang dari Malaysia mengajar di Indonesia, atau guru yang Singapura mengajar di Indonesia. Nah, itu. Jadi di MEA ini dia pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN, itu dia lebih kompleks. Di sana bisa kayak ekonomi ASEAN gitu ya. Ekonomi ASEAN itu hampir ini tidak ada batasan di sana gitu ya. Lebih luas lagi untuk MEA ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, silakan yang ingin bertanya bisa di kolom komentar ya. Ya, penugasan silakan teman-teman mencari dan menganalisislah peluang dan tantangan negara Indonesia dalam menghadapi MEA. Kira-kira peluang Indonesia ketika adanya MEA ini apa toh? Lalu tantangan negara Indonesia ini dalam menghadapi MEA itu apa? Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya.
Cara pengerjaannya, silahkan teman-teman menuliskan di satu lembar kertas folio, minimal nanti 1 halaman ya teman-teman, 1 halaman penuh. Itu silahkan ditulis analisis mengenai peluang dan tantangan negara Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Kemudian disertai dengan gambar, disertai dengan sumber dan juga gambar tentang MEA. Sumbernya misalkan teman-teman mencari di buku gitu ya, buku, nanti tulis buku apa, penerbitnya siapa, tahun berapa gitu. Kemudian fotonya juga bisa digunting gitu ya, ditempelkan. Lalu batasnya silahkan bisa dikumpulkan maksimal 27 Agustus 2021 dan melalui GC atau WA. Nanti bukti fisiknya, Ustazah juga pengen tahu nih bukti fisiknya. Nanti dikumpulkan 1 lembar folio itu, 1 halaman itu dikumpulkan pada waktu pengambilan raport TTS. Ya, ada sedikit penguatan ya teman-teman. Penguatannya adalah meningkatnya kebutuhan ekonomi, politik, keamanan sosial, budaya, pendidikan. Itu menuntut peran aktif setiap negara-negara anggota ASEAN itu melakukan kerjasama yang bersifat regional atau wilayah itu tadi. Kemudian peran ASEAN dalam menjalin kerjasama itu dengan negara lain maupun organisasi kerjasama lain sangat strategis untuk kemajuan Asia Tenggara. Kerjasama ini dia akan menghasilkan kemajuan untuk kawasan Asia Tenggara sendiri. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Apabila ada salah, Ustazah minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.